Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fisika kelas 10. Kita akan membahas mengenai gerak lurus. Sebelumnya, kita harus tahu dulu besaran apa saja yang terdapat pada gerak lurus. Yang pertama yaitu posisi, yang kedua kecepatan, dan yang ketiga percepatan. Posisi termasuk besaran vektor. Makanya bisa kita sebut sebagai vektor posisi. Sebuah titik A berada pada posisi RA dan titik B berada pada posisi RB dari koordinat kartesius. Titik A bergerak dari sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B. Nah, maka benda tersebut mengalami perubahan posisi, yaitu sebesar RAB. Nah, maka perpindahannya RAB sama dengan RB dikurang RA. Kecepatan arahnya sama dengan arah gerakan. Seperti di sini ada sebuah mobil yang bergerak ke kanan dan kecepatan V. Nah, arah gerak mobil dan arah kecepatan itu sama arahnya. Begitu juga untuk benda yang melintasi lintasan seperti ini yang ada di gambar. Nah, arah gerak benda dan arah kecepatannya searah atau sama. Percepatan. Percepatan selalu ada bila besar dan atau arah kecepatan itu berubah. Nah, kalau pada gerak lurus beraturan, percepatannya itu sama dengan 0. Dan pada gerak melingkar beraturan, percepatannya tidak. Nah, di sini ada beberapa binatang. Binatang mana yang menurut kalian yang bisa dikatakan bahwa binatang itu bergerak? Dan mana binatang yang bisa dikatakan tidak bergerak? Tentunya harus dan ada alasan. Ya, mudah-mudahan kalian sudah menentukan mana binatang yang bergerak dan mana binatang yang tidak bergerak. Nah, menurut fisika, arti gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Gerak lurus. Gerak lurus yaitu gerak benda yang lintasannya lurus. Ya. Kemudian gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Perhatikan. Kita lanjutkan jarak dan perpindahan. Nah, di sini kucing bergerak dari titik awal ke titik akhir atau dari posisi awal ke posisi akhir. Berapa jarak serta perpindahannya? Nah, jaraknya yaitu sepanjang lintasan yang dilalui oleh kucing tersebut. Ya, berarti 8 ditambah 6 karena lintasannya berbentuk seperti itu. Nah, sedangkan perpindahannya itu tidak tergantung kepada bentuk lintasan dan juga panjang lintasan, tapi tergantung kepada posisi awal dan posisi akhir. Sehingga perpindahannya itu sama saja kalau kita lihat di sini
antara lintasan yang dilalui dengan besarnya perpindahan seperti sebuah segitiga siku-siku, ya. Sehingga di sini kita gunakan Pitagoras, ya. Sehingga untuk mencari perpindahannya yaitu akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, ya, sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Nah, untuk jarak ini termasuk besaran skalar dan untuk perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, bagaimana dengan bola yang dilemparkan seperti itu? Bisa kita lihat lintasan yang dilalui oleh bola yang bergerak itu? Ya, betul. Ya, jadi jaraknya itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh bola tersebut. Yang berwarna hijau, yang kelap-kelip itu ya. Hijau, merah, ungu gitu ya. Nah, itu adalah jaraknya. Sedangkan untuk perpindahannya, walaupun lintasannya berbentuk seperti itu tidak berpengaruh terhadap perpindahannya. Yang penting untuk perpindahan itu dilihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, perpindahannya seperti itu. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Contohnya seperti tadi yang sudah terlihat di gambar. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Nah, tadi sudah diperlihatkan contoh-contoh dari jarak dan perpindahan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh. Ya, berapa jarak dan perpindahannya? Ya, coba disamakan. Nah, jarak yang ditempuh benda tersebut adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Tadi posisi akhir di min 4 dan posisi awal itu di 2, ya. Sehingga jarak yang ditempuhnya adalah negatif 6. Nah, tanda negatif di sini ini menandakan bahwa arahnya itu ke kiri, ya. Sehingga di sini sebenarnya jaraknya itu adalah 6, ya, 6 satuan. Jadi tanda negatif di sana itu menunjukkan arah. Nah, apakah perpindahan yang ditempuh benda? Perpindahan yang ditempuh benda tersebut adalah posisi awal di 2 dan posisi akhir di min 4. Ya, perpindahannya sama ya dengan jarak. Mengapa bisa sama antara jarak dan perpindahan? Ya, karena lintasannya lurus ya. Sehingga jarak dan perpindahannya sama besarnya. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Persamaannya adalah V bar sama dengan S per T. V bar itu adalah kelajuan rata-rata, S itu adalah jarak total, dan T adalah selang waktu untuk menempuh. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Persamaannya, V bar sama dengan delta S per delta T. Delta S itu menyatakan perpindahan benda, dan delta T menyatakan selang waktu tertentu. Satuan kelajuan dan kecepatan dalam SI adalah ms pangkat min 1, atau m per s, atau meter per sekon. Kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati 0, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit. Jadi kecepatan sesaat itu kecepatan dalam selang waktu yang singkat. Ya, makanya di sini dikatakan dalam selang waktu mendekati 0, berarti sangat singkat sekali. Nah, di sini dapat mencari kecepatan itu dengan menggunakan limit, ya, atau dalam bentuk diferensial.
percepatan, yaitu perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. A sama dengan delta V per delta T. Delta V menyatakan perubahan kecepatan, dan delta T menyatakan selang waktu. Perubahan kecepatan yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Vt dikurangi V0 per T. Nah, satuan untuk percepatan dalam SI adalah ms pangkat min 2. Gerak lurus beraturan. Perhatikan. Di sini mobil bergerak dengan kecepatan awal V. Dengan jarak atau perpindahan sebesar S atau X. Nah, kecepatan akhir dari mobil tersebut sebesar V. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kecepatan awal dan kecepatan akhir itu besarnya sama, yaitu sebesar V. Waktu yang ditempuh atau selang waktu yang ditempuh yaitu sebesar T. Nah, kecepatan sesaat yaitu X sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, dan T sama dengan S per V. Di sini juga ada mobil yang bergerak dan kecepatan V. Kemudian dia bergerak pada posisi yang kedua sebesar V juga. Kemudian dia bergerak lagi sebesar V juga kecepatannya. Berarti di sini dia 2 kali ya posisinya berubah dari posisi 1, kedua, dan ketiga. Nah, ini jarak dan waktu yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu V bar sama dengan X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Atau delta X per delta T. Untuk grafik gerak lurus beraturan antara kecepatan dan waktu adalah seperti ini, ya. Bahwa kecepatan itu tetap dalam selang waktu tertentu. Atau di sini bisa dikatakan kecepatan selalu tetap walaupun waktu terus bertambah. Kemudian grafik antara jarak dan waktu. Nah, di sini kecepatan merupakan garis liniernya. Di sini masih grafik pada gerak lurus beraturan. Nah, ini diperlihatkan ya. Jadi kalau kita melakukan percobaan menggunakan ticker timer, itu akan terlihat seperti ini polanya ya. Jarak dari satu titik ke titik yang lainnya itu sama. Nah, ini menyatakan bahwa kecepatannya itu tetap. Kemudian jaraknya itu terhadap waktu linier, kemudian percepatannya itu 0. Ya. Gerak lurus berubah beraturan. Benda bergerak dan kecepatan tidak tetap. Atau berubah berarti ya kecepatannya. Nah, kalau berubah bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau dipercepat, maka besarnya A itu akan positif, dan bila diperlambat, maka besarnya A itu akan negatif. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Persamaan yang berlaku
A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt dikurangi V0 per T. Maka untuk mencari Vt, yaitu V0 tambah AT. Kemudian untuk mencari jarak, yaitu sama dengan S0. S0 di sini adalah jarak awal, ditambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, bila persamaan Vt sama dengan V0 tambah AT dan S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT ini dihubungkan, nanti akan didapat persamaan baru, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, untuk grafik pada GLBB yang dipercepat seperti ini. Ya, titik-titiknya semakin lama itu akan semakin jauh jaraknya ya. Nah, di sini grafiknya untuk jarak terhadap waktu ini melengkung. Kalau di matematika itu namanya grafiknya berbentuk parabola ya. Kemudian kecepatannya, grafik kecepatan terhadap waktu itu linier. Kemudian percepatannya terhadap waktu yaitu tetap. Nah, grafik pada GLBB yang diperlambat. Nah, di sini lihat jaraknya itu semakin lama semakin mengecil ya, jarak titik-titiknya itu. Nah, di sini grafiknya ini kebalikannya.